Shalom, jemaat kategori kalau ministry yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
Shalom, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua di dalam ibadah KKR. Kita mau sama-sama terlebih dahulu sebelum mempelajari firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur apabila kami masih diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan firman-Mu yang berkuasa itu boleh menjadi penerang bagi setiap permasalahan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan biarlah kami juga mengizinkan firman-Mu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman Tuhan ini dari awal hingga pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita hari ini akan belajar dari sebuah tema sederhana, yaitu diam. Banyak sekali hari ini anak-anak Tuhan yang tidak dapat diam, terutama ketika menghadapi permasalahan. Kita mau sama-sama buka kebenaran firman Tuhan untuk kita pelajari bersama-sama di kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-10 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, kita bisa tahu keadaan bangsa Israel itu sedang dalam keadaan kecepit. Kalau kita menemukan beberapa gambar yang ada di internet juga, seperti yang ada di dalam layar ini, kita bisa mengetahui bahwa ternyata ketika Tuhan menempatkan mereka untuk menyeberang Laut Merah, itu mereka tidak ditempatkan di dalam posisi yang datar. Banyak sekali kan orang bilang, kenapa mereka nggak berlari ke kanan, ke kiri, untuk menghindari tentara Mesir yang mengejar mereka. Sesungguhnya ketika mereka ditempatkan Tuhan akan menyeberang laut itu, keadaan mereka adalah kanan dan kiri itu tebing. Jadi mereka itu ada di bawah tebing. Mereka itu ada di pinggir pantai, sedangkan dataran atasnya itu, di sanalah tempat tentara Mesir menyerbu mereka, mengejar mereka. Jadi ke kanan tembok tebing, kiri tembok tebing, depan laut, belakang tentara Mesir. Semua penjuru itu tidak ada jalan keluar. Bukankah seringkali ini mengingatkan kita, ketika masalah datang mengejar kita, bukankah seringkali kita ada di posisi yang sama dengan bangsa Israel tadi? Kanan tebing, kiri tebing, nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa bergerak lagi. Depan laut, yang kalau kita masuk ke dalamnya adalah mati. Belakang juga sama. Tentara Firaun mengejar mereka dengan niat hanya satu, supaya mereka dibunuh karena mereka memberontak. Mereka tidak mau lagi jadi budak. Mereka memberontak, maka tentara Mesir dan Firaun itu mengejar mereka untuk membunuh mereka. Di dalam posisi kecepit itulah kita bisa sama-sama menyadari kalau hari ini posisimu juga sedang kecepit.
posisimu juga sedang tidak enak. Kita belajar dari perkara ini. Kanan kiri tidak ada jalan, depan belakang juga kematian. Hanya ada satu tempat yang Tuhan minta kita arahkan pandangan kita secara penuh, yaitu ke atas. Menyerah kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Untuk itu, banyak sekali dari kita yang mungkin hari ini tidak sadar bahwa ternyata diam itu juga penting. Karena kalau kita tidak diam atau silent, kita akan semakin gampang untuk ketakutan. Bangsa Israel ketika menoleh ke kiri, ke kanan, depan, belakang jalan buntu, semakin menjadi ketakutanlah mereka. Sedangkan kalau kita diam, kita dapat menenangkan hati kita barang sejenak. Dan di sanalah, di dalam diammu itulah, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan. Seringkali kita tidak dapat menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Itu karena kita sibuk mencari jalan kita. Sibuk menoleh ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Cari dengan segala akal pikiran kita. Bagaimana jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Di dalam tenang itulah, di dalam diam itulah, kita dapat berdoa, kita dapat mendengar suara Tuhan, bahkan kita juga dapat melihat tangan Tuhan bekerja untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita. Kalau hari ini posisimu kejepit, kalau hari ini posisimu sedang di dalam titik yang dimana tidak ada jalan keluar, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Nantikanlah pertolongan daripada Tuhan. Karena kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, bukan kita lagi yang akan bingung mencari jalan keluar. Tapi ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang bagi kamu. Nantikan Tuhan, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dengan kita duduk diam, itu membatasi kita untuk tidak berpikiran liar, tidak berpikir melebihi daripada permasalahan yang kita hadapi. Seringkali masalah itu menjadi semakin kelihatan besar karena kita tidak dapat tenang. Kita tidak dapat duduk dengan diam barang sejenak. Kita mikir terus, kita semakin bingung. Masalah itu bukan menjadi semakin kecil, bukan semakin menjadi selesai ketika kita semakin sibuk. Tapi percayalah, ketika kita dapat menenangkan diri kita dapat tinggal dengan diam. Kita diberi kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang hakiki. Dan hukumnya adalah kebenaran itu harus berada di atas daripada kenyataan. Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Apapun nama kenyataan itu. Mungkin hari ini engkau sedang divonis dokter penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami sebuah krisis keuangan yang tidak ada seorang pun dapat menolong hidupmu. Bahkan engkau sudah berusaha untuk mencari pertolongan kepada sanak keluargamu pun, mereka diam, mereka tidak menghiraukan engkau. Percayalah kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah diam dalam menolong kita. Yang menjadi masalah adalah seringkali kita tidak dapat melihat jalannya Tuhan. Kita tidak dapat melihat tangan Tuhan bekerja. Karena kita sibuk memfokuskan pandangan kita kepada cara pikir kita. Kepada pemikiran kita sendiri. Kepada jalan keluar kita sendiri. Bahkan mungkin seringkali kita selalu kalau berdoa, kenapa Tuhan tidak jawab doaku?
Kenapa Tuhan seakan-akan diam ketika aku memohon permohonan yang benar penting? Karena sesungguhnya Tuhan itu sedang mengulurkan tangannya. Tetapi engkau berpaling, engkau fokus pada cara pikirmu sendiri. Sehingga engkau tidak dapat melihat tangannya Tuhan. Bangsa Israel juga sama. Tuhan akan melakukan mukjizat yang besar luar biasa. Membelah laut menjadi tanah kering. Sehingga itu menjadi jalan bagi bangsa pilihannya. Itu yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Tapi karena mereka sibuk, mereka takut. Mereka menjadi khawatir. Mereka menjadi tidak berdaya. Nantikan pertolongan Tuhan. Nantikan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam saja. Saya sedikit memberi kesaksian. Beberapa waktu ini, 2 bulan, hampir 3 bulan ini. Saya disibukkan untuk mengurus orang tua saya, yaitu mama saya, yang barusan ditinggal oleh papa saya karena pulang ke rumah Bapa di surga. Ketika saya mengurusi surat-surat yang ada di sana, saya juga kebingungan. Karena selama ini, orang tua saya orang yang tidak terbuka pada anak-anaknya. Di mana mereka menyimpan dokumen, bahkan beberapa hal mereka tidak bicarakan kepada anak-anaknya. Sehingga ketika mama saya diminta untuk mengurus ini itu dari asuransi, dari bank, dari tempat di mana papa menaruhkan hasil kerjanya, kami kebingungan untuk mencari data-data tersebut. Bahkan ketika data itu ditemukan, ketika hendak kita masukkan akta waris itu ke Kementerian Hukum dan HAM, terganjal dengan surat wasiat yang pernah dibuat oleh papa saya. Surat wasiat itu adalah akte hibah di mana dia memberikan sumbangan kepada sebuah gereja supaya dipakai menjadi pastori dari gereja tersebut. Itu menghambat semuanya, padahal proses ini untuk menyelesaikan semua administrasi itu hanya diberikan tenggat waktu 90 hari sejak hari kematiannya. Karena dia meninggal tanggal 16 April, sehingga saya di ultimatum, semua urusan administrasi ini harus selesai sebelum tanggal 15 Juli. Pada waktu itu, awal bulan Juli, tanggal 1 Juli tepatnya, saya pulang. Saya pulang untuk membantu mama saya menyelesaikan urusan administrasi itu karena hanya tinggal menyerahkan surat wasiat itu karena akhirnya kita temukan setelah 2 bulan kita mencari. Dan kemudian kita masukkan surat ahli waris tersebut untuk didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi karena satu hal, saya harus besoknya segera pulang ke Surabaya karena ada suami dari pengerja kami yang dipanggil pulang Tuhan juga. Sehingga untuk 1 minggu itu akhirnya saya putuskan untuk semua jadwal pelayanan saya tumpuk di minggu pertama bulan Juli, sehingga minggu kedua bulan Juli, tanggal 8 itu saya bisa pulang untuk membantu mama saya mengurus. Ketika dalam perjalanan dari Surabaya sampai ke kota tempat tinggal mama saya, disitulah saya diingatkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Keep silent. Diamlah. Supaya yang pertama engkau dapat berdoa. Dan yang kedua, engkau bisa mendengar suaraku. Dan engkau dapat melihat tanganku bekerja. Di dalam perjalanan itulah, saya ambil waktu sejenak. Saya tinggalkan segala kesumpekan yang sedang menghantui pikiran saya. Kok enggak selesai-selesai? Padahal aturannya adalah akte itu harus disahkan paling lama 7 hari kerja sejak didaftarkan. Ini 1 minggu persis. Kok enggak ada kabar, enggak ada jawaban. Padahal deadline itu sudah tinggal beberapa hari lagi. Disitulah saya diam. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah ini bagi saya. Semua sudah di luar kendali saya. Saya mau berusaha kayak apapun, saya juga tidak bisa mempercepat semua proses ini. Hanya Tuhan yang sanggup membuat semua ini menjadi selesai tepat pada waktu. Ketika itu, saya datangi semua notaris tempat di mana kami harus mengurus perkara ini.
Dan kemudian saya tanyakan, tolong dibantu Bu. Saya dikejar oleh deadline, kalau enggak, asuransinya hangus, uang yang ada di bank dibekukan, safe deposit box nggak bisa dibuka, dan segala macam. Konsekuensi yang enggak enak, yang membuat akhirnya hasil jerih payah orang tua saya menjadi sia-sia selama dia hidup dan bekerja. Dan puji Tuhan, ketika diam itulah, hari Selasa, saya dipanggil, ditelepon oleh notaris. Aktenya sudah selesai didaftarkan. Sekarang datang ke sini, beserta dengan mama tanda tangan. Ketika kami datang, kami tanda tangan, kami minta legalisirnya. Ketika kami baca, lebih kaget lagi. Bahwa ternyata yang dinyatakan di dalam surat ahli waris itu, perkataan sederhana. Bahwa selama hidup, papa saya hanya terikat pada satu pernikahan sah, dan dari pernikahan tersebut dikarunia 3 orang anak. Dan semuanya itu, baik itu istri dan anak-anaknya, ditunjuk sebagai ahli waris. Hanya itu saja bunyinya. Saya pikir itu bicara mengenai harta apa, bicara mengenai apa. Enggak, ternyata hanya itu saja. Nah, begitu kami serahkan, kami pulang. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Karena laut yang di depan yang saya kira itu tidak ada jalan keluar. Di belakang tentara Mesir sedang mengejar dengan deadline-nya bagi saya. Kanan kiri tembok yang saya nggak bisa untuk seberangi dan untuk daki. Tapi ketika kita diam, kita akan melihat Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan yang sama yang telah membelah laut dan menyediakan jalan bagi kita. Bagi bangsa Israel, Tuhan yang sama yang juga akan membelah laut dan membuat jalan bagi setiap permasalahan kita. Apapun nama masalahnya. Percayalah, Tuhan yang sama yang akan berperang bagi kita dan menyediakan jalan keluar bagi kita. Mungkin hari ini kau sedang kebingungan, sedang mengalami jalan buntu. Ambillah waktu-waktu ini untuk diam di dalam Tuhan. Berdoalah, baca kebenaran firman Tuhan, dan biarlah izinkan kebenaran firman Tuhan itu mengatasi persoalan dalam hidupmu. Yakinlah, Bapak Ibu semua kalian, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak peduli dengan keadaan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang kekurangan kuasa untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan yang berperang bagi kita, firman Tuhan mencatat, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Adakah yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh Tuhan kita? Kalau kita yang terbatas ini tidak dapat melakukan apa-apa lagi, percayakan kepada tangan Tuhan yang tidak terbatas kuasanya itu untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam setiap kebenaran firman-Nya. Dan kau akan melihat apa yang tidak mungkin bagi pikiranmu. Itu semua mungkin bagi Tuhan. Biarlah setiap kita boleh selalu berkemenangan di dalam Tuhan, dan kita boleh selalu bersandar kepada kekuatan firman-Nya. Kita izinkan firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Kita akan diam saja. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima kebenaran firman Tuhan, yang mau menyimpannya dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tetapi harus berani melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saja kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh ditaburkan hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar ini boleh menjadi rema di dalam setiap hati kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak akan berhenti bekerja. Akan mengingatkan akan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami sehari-hari. Karena sesungguhnya dengan menjadi pelaku firman-Mu sajalah kami akan dipandang dan dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Apapun nama masalah kami, ada Tuhan yang Maha Kuasa yang akan berperang bagi kami. Kami akan menantikan pertolongan Tuhan dengan diam saja. Terima kasih Tuhan.
Kami sambut kemenangan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami berdoa dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.